你送互神明的。什么东西？ Di dalam kamar, seorang wanita tengah menata sebuah kamera yang akan digunakan untuk merekam. Wanita itu bernama Lironan yang mengisahkan kejadian kelam yang dialaminya 6 tahun yang lalu. Ia mengisahkan bahwa dirinya telah melanggar aturan kultus sesat yang disebut tabu dan kini hidupnya dihantui oleh kutukan dari kultus tersebut. Karena kutukan ini, Ronan selalu ditimpa kesialan yang mengakibatkan orang-orang terdekatnya tewas secara mengenaskan. Ronan membuat video ini bertujuan ia berharap ada orang yang bisa membantunya menyelesaikan kemalangan ini yang juga berimbas kepada putrinya. Ronan pun menunjukkan simbol sekte itu berikut mantranya. Di video selanjutnya, Ronan bersiap untuk menjemput putrinya yang ia titipkan di panti asuhan. Sebelum membawa putrinya pulang, Ronan mewawancarai dulu pemilik panti yang bernama Ming. Ronan juga menjelaskan alasan ia merekam kegiatannya ini, yaitu sebagai buku harian kehidupan baru putrinya, dan juga sebagai kenang-kenangan. Lalu scene beralih ke 6 tahun yang lalu. Ronan sedang berkonsultasi kepada dokter mental atau psikolog. Dokter ini menanyakan tentang apa yang telah Ronan alami, yaitu soal sekte dan kutukannya, yang dimana menurut Ronan hanya dengan menonton video yang difilmkan dalam terowongan terlarang akan membunuh penontonnya. Lalu video beralih ke panti lagi. Ronan dan Dodo berpamitan kepada para pengasuh panti. Singkatnya, setibanya di rumah, Ronan berusaha menjalin kedekatan bersama sang putri yang sudah lama ia tinggalkan. Jadi Ronan menitipkan Dodo ke panti asuhan karena ia mengalami gangguan kejiwaan dan harus diobati. Saat Ronan dan Dodo sedang asik menulis, tiba-tiba ada serangga yang menabrak kaca jendela hingga pecah. Bukan hanya itu, setelah Dodo tertidur, listrik di rumah itu padam dan Ronan mendengar ada suara gaduh di dapur. Hal-hal aneh mulai terjadi, mulai dari ada suara orang yang menangis, lampu yang menyala dan mati sendiri, serta barang yang tadinya rapi tiba-tiba menjadi berantakan. Suasananya semakin mencekam dikala Dodo bertingkah aneh seperti orang yang kerasukan. Lalu scene berpindah ke 6 tahun yang lalu. Pada waktu itu, Ronan dan pacarnya yang bernama Dum serta sepupu Dum yaitu Yuan, mereka ini adalah seorang konten kreator pemburu hantu yang rencananya mereka akan pergi ke tempat pamannya Dum. Katanya di sana ada terowongan misterius yang tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Perjalanan mereka sempat terhenti karena ada patung Buddha yang terselip di ban mobil mereka. Singkatnya, mereka tiba di kampung yang dituju. Mereka disambut oleh sang paman. Kebetulan pada hari itu keluarga mereka akan melakukan sebuah ritual pribadi yang tidak boleh ada orang luar ikut berpartisipasi. Sang paman pun menyuruh Ronan untuk pulang kembali. Sebelum itu ada seorang nenek yang ingin melihat telapak tangan Ronan. Dikarenakan hal ini, Ronan diperbolehkan untuk bermalam di sini. Lalu scene beralih ke masa sekarang. Saat Ronan sedang bekerja, ia dikagetkan dengan adanya ulat di dalam tasnya, dan ulat itu nampak ada di mana-mana. Kemudian Ronan mendapat telepon kalau Dodo menggigit teman sekelasnya di TK. Si Dodo ini mengaku kalau ia menggigit temannya karena temannya itu mengatai Dodo gila. Singkat saja, malam harinya pengasuh Dodo sewaktu di panti tidak percaya kalau Dodo galak. Ronan terus menenangkan diri dan ia menyatakan kepada dirinya sendiri kalau ia sudah sembuh dari penyakitnya. Tiba-tiba Dodo berteriak bahwa ia melihat ada penjahat di langit-langit. Dodo pun meminta ibunya itu untuk menurunkan si penjahat. Tanpa banyak tanya, Ronan menuruti saja perintahnya. Keesokan harinya, kepala sekolah komplain kalau Dodo mempengaruhi anak-anak yang lain. Dan ia juga memberitahukan teman-temannya tentang si penjahat yang ada di langit-langit. Jadi karena hal inilah teman-temannya menyebut Dodo gila. Sekarang teman-teman Dodo meminta maaf kepada Dodo. Saat Ronan sedang memasang kamera tersembunyi, tiba-tiba ia mimisan. Sementara itu di TK, tanpa sengaja Pak Guru merekam ada sosok aneh yang menghampiri Dodo. Lalu Dodo pulang ke rumah dan Ronan menemani Dodo untuk bermain boneka. Ronan memberitahukan Dodo jika ia takut maka ingatlah hal-hal yang disukai Dodo.
Di saat Dodo akan tidur, Dodo sempat bertanya apakah ibunya membuang Dodo karena dirinya takut dengan monster seperti dirinya. Ibunya pun menjawab kalau sekarang ia tidak takut lagi. Lalu scene beralih ke masa lalu. Ronan dan yang lain mengikuti sebuah ritual. Si nenek memberitahukan kalau untuk menyembah ibu Buddha mereka harus kembali ke sini setiap 10 tahun sekali. Di saat si nenek mengatakan kalau ibu Buddha senang dengan janin yang ada di kandungan Ronan, Ronan dan Doom nampak terkejut mendengarnya. Bahkan setelah ritual selesai mereka masih tidak percaya kalau Ronan hamil. Setelah itu mereka pergi keluar dengan mengendap-endap untuk melihat ritual yang sedang dilakukan oleh penduduk desa. Seorang gadis kecil menghampiri mereka dan mengajak mereka bermain. Tapi hanya Ronan saja yang diperbolehkan untuk masuk bersamanya ke dalam sebuah ruangan. Di dalam sana ada banyak patung Buddha yang posisinya membelakangi mereka. Selain itu, di sana ada banyak simbol dan gambar yang cukup menyeramkan. Lalu anak gadis ini menyuruh Ronan untuk memberi makan katak yang ada di dalam kaleng dengan beberapa helai rambut. Ronan pun bertanya tentang kuping anak gadis ini. Dia pun berkata kalau dirinya dipilih oleh para dewa dan ibu Buddha akan mengambil daging dirinya. Tiba-tiba patung yang tadinya membelakangi jadi menghadap mereka. Seketika saja anak ini langsung membaca mantra dan orang-orang pun datang. Kembali ke masa sekarang, Ronan dan Dodo sedang merayakan hari ulang tahun Dodo. Setelah itu Ronan menyuruh Dodo untuk menunggu dirinya sebentar karena ia akan mengurus sesuatu. Dodo yang sedang duduk di tangga, ia berjalan ke atas menuju atap karena ia mengikuti si penjahat. Dodo pun disuruh melompat untuk mengambil pisau oleh si penjahat. Setelah Dodo mengambilnya, ia diarahkan untuk memasuki sebuah ruangan. Dan di sana Dodo terdengar membaca mantra dan menonton sebuah video. Ronan yang menyadarinya, ia memarahi Dodo. Dan tiba-tiba Dodo menjadi kejang-kejang. Kemudian Ronan membawanya ke rumah sakit. Setelah Dodo melihat rekaman itu, pengasuhnya waktu di panti mati bunuh diri. Lalu kepala panti yang bernama Ming berkunjung ke rumah Ronan, dan untuk Dodo sekarang ia masih sakit. Scene kembali ke masa lalu. Karena kejadian tadi, si kakek menyuruh Doom dan yang lainnya untuk pulang pada esok hari. Selain itu kamar mereka dikunci dari luar. Doom yang tak terima dikurung, ia mendobrak pintunya. Dan sekarang mereka berniat akan menyelamatkan si anak gadis. Mereka memasuki tempat terlarang. Di sepanjang jalan itu dipasangi oleh jimat. Di sini Ronan mulai tidak enak badan dan sepertinya ia memang hamil. Tiba-tiba terdengar ada yang datang. Ronan dan yang lain pun bersembunyi. Dan sekarang Dodo tidak bisa berjalan. Hari demi hari Ronan terus menyemangati Dodo sambil berobat ke sana kemari. Hingga pada suatu hari ada surat dari pengadilan yang mengatakan telah mencabut hak asuh anak dari Ronan. Pihak panti meminta Ronan untuk mempertimbangkan ini. Secara garis besarnya, dokter telah mengkhawatirkan kalau gangguan kejiwaan Ronan kambuh lagi, dan ini bisa berdampak kepada tumbuh kembang Dodo. Lalu secara diam-diam, Ronan membawa Dodo pergi dari rumah sakit. Saat Ronan sedang mengemasi barang-barangnya di rumah, Pak Polisi dan pihak panti datang ke rumahnya. Ming yang ngeh kalau di dalam mobil Ronan ada Dodo, ia masuk ke dalamnya. Ming bertanya pada Dodo apakah ia ingin kembali ke panti dan Dodo menjawab mau. Tapi Dodo ingin bersama dengan ibunya. Lalu Ronan datang lewat pintu belakang. Ronan meminta kepada Ming untuk mengizinkannya masuk. Karena Ming tidak tega kepadanya, ia pun membawa Ronan pergi dari sana. Lalu scene kembali ke masa lalu. Doom dan yang lain tiba di mulut gua. Di sana ada si anak gadis yang terbaring dengan tubuh dipenuhi dengan mantra. Yuan mengajak Doom untuk segera masuk ke dalam gua. Namun Ronan menahannya karena mereka harus segera membawa si anak ke rumah sakit. Akan tetapi Yuan memaksa dan mendobrak pintunya. Seketika saja terdengar sesuatu di dalam gua itu. Karena hal ini Ronan berpikir apakah mungkin ada anak lain di dalam gua itu. Saat ia akan masuk ke dalam, Doom melarangnya dan menyuruh Ronan untuk menjaga si anak gadis. Setelah beberapa saat Yuan dan Doom masuk ke sana, tiba-tiba Yuan keluar sambil berteriak ketakutan. Di saat bersamaan Ronan pendarahan. Singkatnya keluarga Chen mengeluarkan jasad Doom dari dalam gua. Ronan kena marah dan sekarang ia ketakutan dan juga tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Ronan mengambil kameranya dan ia pergi mencari Yuan.
Dalam pencariannya itu, Ronan menemukan hal-hal yang aneh. Mulai dari para warga yang bertingkah aneh, serta ada jasad seseorang yang dibakar, hingga Yuan yang mati bunuh diri. Lalu scene kembali ke masa sekarang. Ronan dan Ming sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah candi atau kastil. Mereka dibuat heran karena jalan yang mereka lewati rasa-rasanya hanya berputar-putar saja di tempat itu. Ketakutan mereka semakin menjadi dikala mobil yang mereka kendarai berhenti dengan sendirinya. Radio menyala dan di atas mobil seperti ada sesuatu yang menginjak-injak mobil ini. Spontan saja Ronan membaca mantra keluarga Chen dan teror itu langsung menghilang. Singkatnya, Ronan dan Ming tiba di kuil. Mereka datang ke sini bertujuan untuk menghilangkan kutukan dan mengobati Dodo. Paranormal ini melarang Dodo agar jangan makan selama 7 hari, dan ini adalah syarat untuk mengobati Dodo. Di hari pertama, Ronan membawa Dodo ke tepi pantai. Mereka bermain layang-layang membuat banyak kenangan dengan harapan Dodo bahagia ketika mengingatnya. Malam harinya, suhu badan Dodo panas. Ronan pergi ke klinik dan Dodo harus diberi antipiretik, yang siangnya obat ini tidak bisa diberikan jika perut kosong. Ronan kebingungan ia harus berbuat apa. Ia pun berinisiatif menginfus Dodo di rumah. Tak terasa sudah hari ketiga. Kondisi Dodo semakin memburuk. Kulit tubuhnya seperti mengeriput dan Dodo sangat kelaparan. Kesedihan Ronan tak tertahankan dan ia mencoba untuk terlihat tegar tapi tidak bisa. Ketika makan pun Ronan harus bersembunyi sambil menangis. Dirasa sudah tidak sanggup lagi, Ronan memutuskan untuk memberi Dodo makan. Di tempat lain, Ming mencoba memperbaiki file video yang menurutnya ada yang sengaja merusaknya. Anehnya, setiap ada kemajuan perbaikan klip terowongan dan semakin banyak video yang ia tonton, Ming merasa tubuhnya semakin tidak sehat. Ming terus mencari info tentang sekte ini, dan untuk memudahkan menerjemahkan semua simbol-simbol yang ada, Ming akan menemui seorang biksu Buddha yang tinggal di pengasingan. Dan dia salah satu orang terakhir yang tersisa yang dapat menerjemahkan kitab suci Buddha kuno. Singkatnya, Ming pun menemui biksu itu. Setelah itu, Ming membuat video permohonan maaf untuk Ronan, karena ialah yang waktu itu telah melaporkan kekurangan Ronan ke biro sosial. Semua tindakannya itu karena dulu ia tidak percaya kepada Ronan. Ming juga membuat wasiat kalau dirinya sangat menyayangi Dodo seperti anaknya sendiri. Tiba-tiba, Ming bertingkah aneh, kemudian ia bunuh diri. Lalu lampiran video saat di terowongan telah terkirim kepada Ronan. Ronan yang kaget mendapat video itu, ia dibuat lebih kaget dengan melihat kondisi tubuh putrinya seperti bolong-bolong sarang rebah. Ronan berusaha untuk tetap tenang, lalu ia membawa Dodo ke kuil waktu itu. Setibanya di sana, si paranormal atau guru Ching telah tewas, dan di sana ada ulat yang sama dengan waktu itu. Ibu Ching yang kesurupan tahu kalau Ronan telah memberi Dodo makan, dan Ibu Ching berkata saat Ronan sedang mengandung, Ronan telah menawarkan bayinya kepada para dewa. Ibu Ching bertingkah aneh dan membuat Ronan ketakutan. Ditambah lagi, Dodo dilempar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lalu scene kembali ke scene awal. Ronan menyuruh orang yang menonton video ini untuk mengikuti gerakan dan mantra yang ia bacakan. Setelah kejadian di kuil, Ronan membawa Dodo ke rumah sakit sambil terus membaca mantra ini. Dan setelah ia melihat video dari Ming bahwa biksu Yunan mengatakan kalau mantra ini sebenarnya adalah berkah agama kuno. Agama ini menyebar ke Asia Tenggara dan ke tempat keluarga Dung. Dewa yang disembah nenek moyang mereka disebut Dahei Ibu Buddha, yang merupakan dewa jahat. Jadi mereka mewarisi karma buruk dari generasi ke generasi. Setelah itu Ronan menanyakan kondisi putrinya. Menurut dokter, Dodo mengalami dehidrasi parah, serta ia menderita kekurangan gizi. Selain itu, infeksi bakteri telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Ronan sangat sedih mengetahui kenyataan ini. Kemudian ia penasaran dengan video di terowongan dan ia pun memutarnya. Sementara itu, Dodo yang lolos dari pengawasan, ia berjalan keluar mendekati seseorang yang sedang terbaring di pinggir jalan. Dengan kondisi tubuh yang penuh dengan coretan mantra. Dodo pun ditemukan dan dibawa kembali ke rumah sakit. Pagi harinya, Ronan melihat si anak gadis yang semalam dihampiri Dodo.
Entah apa yang ia pikirkan, Ronan memotong telinga gadis itu. Sekarang Ronan menunjukkan video saat mereka melanggar tabu pada 6 tahun yang lalu. Yuan dan Doom masuk ke dalam gua. Jika dari luar gua ini terlihat kecil, tapi kalau sudah masuk di dalamnya cukup lebar. Saat mereka berada di dalam gua, mereka mendengar ada suara-suara. Selain itu, di sana ada banyak sesajen, mantra, patung Buddha, dan kaca cermin. Doom dan Yuan terus berjalan menyusuri gua. Mereka pun menemukan ada beberapa ikat rambut di atas sebuah meja, serta beberapa gigi. Saat mereka tiba di ujung gua itu, Yuan mengajak Doom untuk kembali. Namun Doom penasaran dengan sebuah patung yang memiliki banyak tangan dan kepalanya ditutupi oleh sebuah kain. Ketika Doom mengintip kepala patungnya, tiba-tiba saja Doom bertingkah aneh. Yuan yang ketakutan, ia menyeret Doom dan tiba-tiba muncul banyak tangan dan cermin berjatuhan. Setelah itu lampu senter mereka mati. Yuan berusaha mencari Doom, yang ternyata Doom sedang menjedot-jedotkan kepalanya sendiri ke dinding gua. Videonya pun selesai. Sekarang Ronan membuat video permohonan maaf untuk Dodo karena ia tidak menjadi ibu yang baik. Ronan juga mengungkapkan perasaannya kepada Dodo. Ronan harap jika Dodo sudah sadar, Dodo harus melupakan Ronan dan nama Dodo. Ronan ingin Dodo memulai kehidupan yang baru tanpa dirinya, dan ia harus lebih bahagia daripada orang lain. Setelah itu, Ronan mengemasi barang-barang milik Dodo, lalu ia memberikannya ke panti. Kini tubuh Ronan sudah dipenuhi oleh tulisan mantra. Setelah itu, Ronan pergi ke tempat di mana semuanya berawal. Tempat ini sudah diberi garis polisi. Ronan pun masuk ke dalam gua. Ia merapikan sesajen dan memecahkan cermin yang tersisa. Tiba-tiba tubuh Ronan mengalami kondisi yang sama seperti dengan Dodo. Lalu Ronan menaruh kuping si anak gadis di hadapan patung dewa. Kemudian ia mengajak orang-orang yang melihat video ini untuk mengikuti simbol tangan dan membaca mantranya. Lalu scene beralih ke video biksu Yuan yang menerangkan tentang mantra ini. Yang sebenarnya mantra ini bukanlah berkah melainkan sebaliknya. Dan arti dari mantra ini adalah saya ingin berbagi kutukan ini dan menawarkan nama saya. Dan simbol itu adalah mantra untuk menyebarkan kutukan Ibu Buddha kepada orang asing. Semakin banyak yang menanggung kutukan maka akan semakin encer kutukannya. Dan wajah dari Ibu Buddha adalah jantung dari kutukan ini. Itu sebabnya pengikutnya menutupi dan tidak pernah melihatnya. Dan ternyata Ronan sudah tahu tentang semua ini. Karena saat ia sedang hamil besar, Ronan pernah menemui biksu Yunan. Ronan hanya ingin menyelamatkan putrinya. Jadi jika Ronan dapat memanipulasi lebih banyak orang untuk melihat video ini dan simbol ini, mungkin kutukannya akan berkurang. Lalu Ronan menutupi matanya dengan kain. Ia mengungkapkan pengharapan kalau Dodo bukanlah anaknya karena Ronan merasa bukanlah ibu yang baik. Kemudian Ronan membuka penutup kepala patungnya dan akhirnya Ronan mati bunuh diri di hadapan si patung. Sepertinya pengorbanan Ronan berhasil karena Dodo bisa sembuh seperti semula. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.